Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku di channel Kampus Ilmu Hikmah ya. Ini orang linglung ini ya. Orang linglung ini ya. Saya mengamalkan Mahaba Surat Yusuf cuma nggak ada target. Tapi setelah berjalan 2 bulan menemukan target. Dan apa bisa langsung tajib jika langsung ditujukan pada target? Ya. Nah, itu pertanyaan pertama ya. Dia tiga pertanyaan. Yang kedua, saya mengamalkan amalan pengasihan surat Yusuf. Tidak tiap selesai sholat fardu, tapi nggak ada target. Cuma niat supaya orang terpersona melihat saya. Bagaimana menurut saya penjelasannya? Nah, ini pertanyaan yang kedua. Ya. Pertanyaan yang ketiga, saya terkena pelet, minta solusinya. Apa yang saya harus balas kelakuannya dia? Apa lebih baik diamkan saja? Kalau diamkan dia harus terus-terusan gak berhenti melet saya. Niat saya mau balas itu supaya jadi pelajaran dan berhenti saya melet saya. Lah, ya orang ini linglung ya, tahu ndak linglung? Ya, banyak berhalusinasi. Ini akibat mengamalkan amalan pengasihan ya. Amalan pengasihan tidak punya tujuan ya. Akibat mengamalkan amalan pengasihan tidak punya target ya, seperti ini. Yang pertama, saya mengamalkan amalan pengasihan tidak ada target, tapi tiba-tiba di pertengahan jalan saya punya target. Nah, terus saya mengamalkan amalan pengasihan, apakah tidak punya target? Apakah ketika saya lontarkan ya pada target yang baru itu bisa berhasil? Ya. Yang ketiga, ya, dia mengamalkan amalan bahwa dia merasa bahwasanya dirinya kena pelet ya. Padahal dari 3 hal ini ya, dari 3 hal pertanyaan ini itu akibat amalan pengasihan yang kamu tidak punya target. Akhirnya ya, seseorang yang tidak Anda kehendaki ya, ngejar-ngejar Anda. Terus Anda berburuk sangka bahwasannya Anda kena pelet. Bahwasannya Anda berpikir bahwasannya Anda kena pelet. Padahal itu dari kelakuan Anda. Ya, dari kelakuan Anda sendiri. Nah, inilah yang saya selalu tekankan. Jangan mengamalkan amalan pengasihan kalau kamu tidak punya target. Mending kamu amalkan untuk kerezekian. Ya. Amalan pengasihan ini untuk menundukkan ya, menundukkan seseorang. Ketika kita tidak punya target, kita mengamalkan ya. Mengamalkan, misalnya ada target ya di tempat kerja Anda misalkan. Ada target 1000 orang. Terus kamu mengamalkan amalan pengasihan selama 1 bulan. Ya. Ada yang ngejar-ngejar kamu, bukan kamu targetkan, tapi kamu punya target, baru ketemu, wah cantik orangnya, tapi tidak kena-kena, malah justru yang kamu tidak targetkan ngejar-ngejar kamu. Terus kamu berpikir bahwasannya itu adalah dia melet kamu. Ya. Nah, ini kan tidak masuk logika gitu loh ya. Pertanyaanmu itu tidak masuk logika. Ya. Orang melet kamu itu kenapa? Pasti kamu punya kelebihan. Apa kelebihanmu? Pertanyaannya di situ. Apa kelebihanmu? Apakah kamu kaya? Apakah kamu tampan? Ya, kan di situ. Apakah kamu menarik mereka? Ya. Nah, kalau misalkan kamu dipelet ya, tapi kamu dalam kondisi mengamalkan amalan pengasihan, harusnya tidak masuk, harusnya terjadi gesekan energi. Ya, kenapa dia bisa membuat kamu resah? Itu akibat dari amalan pengasihanmu yang tidak kamu targetkan. Yaitu hasilnya seperti itu. Ya. Jadi mengamalkan sebuah amalan pengasihan tidak punya target, energimu menyebar. Ya. Kamu sudah dapat 1 bulan mengamalkan.
Apakah yakin energimu 1 bulan itu cukup besar? Ya. Jadi sebuah amalan pengasihan itu juga dilihat dari per kasus ya. Kamu mengamalkan tanpa target itu juga harus dilihat dari per kasus. Ya, misalnya kamu hari ini ngamalkan baca 100 surat Yusuf ayat 4, besok baca 50, besok lagi baca 10. Nah, energinya kan tidak stabil juga. Kalaupun energinya ada, yaitu tadi akan menyebar kemana-mana. Maka orang yang katakanlah energi ya, proteknya, energi pagarannya lemah, pasti kena. Tidak peduli mau nenek-nenek, kakek-kakek ya kena gitu. Makanya resiko ya mengamalkan amalan pengasihan tanpa target itu sangat beresiko ya. Nah ini dari 3 pertanyaan itu loh kamu tidak konsisten. Ya, Muhammad Jufri itu ya, kamu dari 3 pertanyaan ini kamu tidak konsisten. Ya, yang satu ngomong A, yang satu ngomong B, yang satu ngomong C. Kamu mengamalkan amalan pengasihan, tapi kamu masih kena pelet, kan tidak masuk akal. Ya, kamu yang melakukan serangan, tapi kamu yang diserang. Ya, walaupun katakanlah kamu melakukan serangan untuk umum, tapi kalau misalnya kamu terkena pelet, itu akan terjadi gesekan, benturan. Sebelum amalan pengasihan kamu menyebar kemana-mana, akan terbentur dengan pelet itu. Karena pengasihan itu energinya positif, ketemu dengan energi negatif, pasti benturan. Tapi kenapa kok kamu kalah? Kenapa kok kamu resah? Tandanya energi dari amalan pengasihan itu tidak ada energinya. Ya, paham ya? Ini contoh kasus ya. Apalagi kamu punya keinginan untuk balas dendam. Wah, ya, sudah pikiranmu jelek, niatmu jelek, kelakuanmu juga jelek. Ya, bagaimana kamu bisa berhasil? Paham? Ya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa jadi pelajaran ya bagi teman-teman yang lainnya. Amalan pengasihan harus ada target. Ibarat kamu mau ke Surabaya, ngapain kamu ke Surabaya? Ya, kalau kamu hanya jalan-jalan saja ke Surabaya, tidak ada tujuan, ya sebaiknya kamu tidur saja di rumah. Kenapa? Buang-buang waktu, buang-buang uang. Ya, tidak ada faedahnya. Ya, lebih baik kamu gunakan untuk amalan kerejekian saja daripada amalan pengasihan. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.